kita akan memulai kembali kajian pengantar ilmu mantik kita yang pada pertemuan kita sebelumnya mengenai aksul mustawi, di mana kita mengisbatkan qadhiyah, mengisbatkan, menetapkan kebenaran atau ketidakbenaran satu peristiwa dengan melakukan aks, dengan melakukan pertukaran posisi mahmul menjadi maudhu dan maudhu menjadi mahmul, mahkum menjadi mahkum alaihi, demikian sebaliknya. Dan dari aksul mustawi kita menemukan beberapa mulazamah, beberapa hubungan di antara kedua qadhiyah, di mana kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya ada 3 macam mulazamah, ada 3 macam hubungan di antara dua qadhiyah atau dua peristiwa, di mana kita menemukan 4 hubungan atau 4 mulazamah, yaitu jika yang pertama benar maka yang kedua salah, kedua jika yang pertama salah maka yang kedua benar, ada kemudian yang ketiga jika yang pertama benar maka yang kedua benar, dan yang keempat nanti kita akan membahas jika yang pertama salah maka kedua juga salah. Jadi di situ ada mulazamah yang kita temukan di dalam aksul mustawi pada pertemuan kita sebelumnya. Malam hari ini kita sebenarnya pembahasannya masih sama, dengan kita akan masih berkutat pada aks, jadi pindah posisikan antara maudhu dan mahmul. Hanya saja di sini ada penambahan naqd, artinya penafian. Misalkan al-insan, maka nafinya atau nakidnya adalah la insan, manusia. Nakidnya adalah bukan manusia. Demikian seterusnya. Maka pembahasan kita malam hari ini adalah aksun nakid. Aksun nakid. Perhatikan di dalam ta'rifu atau definisi daripada aksun nakid. Jadi sebenarnya ta'rifnya sederhana saja, tapi ini menggunakan bahasa akademis untuk kita bisa barangkali secara lebih tertata kita bisa mendefinisikan, karena definisi juga merupakan seni di dalam mantik yang akan menyampaikan maksud kita kepada orang lain dengan lebih baik. Semakin kita memahami hukum-hukum ta'rif atau definisi, maka ta'rif yang kita lakukan akan lebih baik dalam artian menyampaikan maksud dan mudah dipahami oleh sami atau pendengar atau audien. Ta'rifuhu, jadi sebenarnya sekali lagi sebenarnya sederhana, adalah aks ini mahmul menjadi maudhu menjadi mahmul. Hanya saja kalau dikasih an-nakid, masing-masing dari maudhu dan mahmul yang sudah dipindah posisikan itu diberikan an-nakid. Dan nanti kita akan temukan beberapa mulazamah dalam hal ini. Atau kita akan temukan mulazamah dalam hal ini. Ta'rifuhu, definisinya adalah aksun nakid huwa. Yang dimaksud dengan aksun nakid adalah tahwilul qadhiyati ila qadhiyatin. Kita mentahwil, merubah posisikan atau merubah posisi qadhiyah kepada qadhiyah yang lain. Maudhu'nya, perubahannya seperti apa? Maudhu'uha nakidul mahmul. Maudhu'nya adalah mahmul yang dinakid, yang dinafikan. Maudhu'uha nakidu, perhatikan di sini, akan coba menggunakan kursor. Maudhu'uha nakidu mahmulil qadhiyatil ula. Maudhu'nya sekarang setelah aks nakid ya, maudhu'nya adalah nakid dari mahmul. Artinya
Artinya apa? Artinya mahmul sekarang jadi maudhu. Maudhu'nya adalah lawan dari mahmul atau nakid mahmul qadhiyatil ula. Jadi sekarang maudhu'nya adalah lawan dari atau penafian dari mahmul. Ya, mahmul menjadi maudhu tapi dinafikan gitu saja. Wa mahmuluha, dan mahmulnya otomatis nakid maudhu'il qadhiyatil ula, dan mahmulnya adalah nakid penafian dari maudhu yang pertama. Jadi maudhu pertama sekarang menjadi mahmul tapi dinakid atau dinafikan. Syaratnya adalah ma'a baqa'il kaifi wasidqi, dengan tetap mempertahankan kaif dan mempertahankan asid. Nah, jadi harus tetap menjaga kaif dan sid. Ala kulli hal, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ini sebagai contoh untuk mempermudah pemahaman kita. Ini ada contoh di sini. Ingat ya tadi, ini yang terpenting. Ma'a baqa'il kaifi wasidqi, dengan mempertahankan al-kaif. Kaif artinya apa? Kaif artinya salibah dan mujabahnya tetap. Ya, jadi tidak boleh satu negatif, satu atau berubah kaifnya. Kaif yaitu salibah dan mujabah, apakah dia positif atau negatif. Asid, wasid, ya, ini artinya dia tetap benar ya. Jika yang satu benar, maka yang lain juga benar. Nah, perhatikan di sini misalu contohnya. Kullu katibin insanun. Kullu katibin insanun. Setiap penulis adalah manusia. Tanakisu, diakskan ini dengan aksun nakid ya. Menjadi kullu la insan huwa la katib. Perhatikan di sini. Katib yang tadinya maudhu sekarang di sini menjadi mahmul katib. Tapi dinafikan karena ini aksun nakid. Insanun yang tadinya dia mahmul dan sekarang menjadi maudhu tapi dinafikan. Ini yang dimaksud dengan aksun nakid. Ya, posisi maudhu dan mahmul terjadi pertukaran, maudhu jadi mahmul, mahmul jadi maudhu, tapi masing-masing dari maudhu dan mahmul yang merupakan hasil pertukaran itu masing-masing dinafikan. Kullu katib insan diakskan jadi kullu la insan huwa la katib. Semua penulis adalah manusia, aksnya adalah semua yang bukan manusia, dia bukan penulis. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian kapan dipakai aksul an-nakid? Pemakaian aksul nakid sebenarnya sama dengan aksul mustawi. Ingat, sama dengan aksul mustawi. Perhatikan, yusta'mal aksun nakid, digunakan aksun nakid fi nafsil majal, pada momen, pada kondisi yang sama, alladhi yusta'mal fihi, yang mana pada kondisi yang sama dengan pemakaian atau dengan kondisi yang dalamnya kita menggunakan al-aksul mustawi. Kondisinya seperti apa? Wa huwa an-naw'u tsalits min anwa'it talazum, yaitu jenis ketiga daripada talazum, daripada hubungan dari dua qadhiyah. Wa huwa, hubungan ketiga itu, talazum ketiga adalah luzum sidqil qadhiyati tsaniyah awil matlub, yaitu ketetapan kebenaran qadhiyah yang kedua karena benarnya qadhiyah yang pertama, al-mubarhan alaiha, yang diburhankan. Jadi tetap menggunakan talazum yang ketiga, yaitu jika yang pertama benar, maka yang kedua adalah benar. Nah, jadi ingat, aksul mustawi adalah merubah mahmul menjadi maudhu dan maudhu menjadi mahmul, tapi masing-masing hasil perubahan itu baik maudhu mahmulnya dinakidkan, dinafikan. Ingat, ini majal isti'mal, di mana kita menggunakan atau kapan kita
Syurutuhu, sekarang syarat supaya aksun nakid ini bisa digunakan. Karena tidak boleh asal merubah maudhu menjadi mahmul, mahmul jadi maudhu, kemudian menutup mata apakah kemudian qadhiyahnya shadiq, benar atau salah. Tidak boleh asal seperti itu. Nah, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya syurutuhu yishtaratu fi aksin nakid mayali. Disyaratkan di dalam aksun nakid syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, tabtilu tarafail qadhiyah ma'a qalbi taraf ila naqidihi. Syaratnya tabtilu tarafail qadhiyah, ya, mengganti atau merubah posisi dua dua sudut qadhiyah, yaitu maksudnya taraf qadhiyah adalah mahmul dan maudhu atau maudhu dan mahmul, itu harus ada tabdil. Jadi yang maudhu jadi mahmul, yang mahmul jadi maudhu, ya. Tapi ma'aqal bitaraf ila naqidhi, tapi masing-masing itu di nakidnya atau dirubahnya kepada nakidnya. Insan, al-insanu sebagai maudhu, dia sekarang jadi mahmul tapi menjadi la insan. Atau dengan kata lain tahwilu naqidhi mahmul qadhiyatil ula, merubah nakid dari mahmul qadhiyah pertama menjadi maudhu'an, menjadi maudhu' lil qadhiyati tsaniyah. Wa nakid, dan nakid daripada maudhu' qadhiyah pertama mahmulan dijadikan sebagai mahmul lil qadhiyati tsaniyah. Jadi gampang saja. Pokoknya maudhu' jadi mahmul, mahmul jadi maudhu', tapi diletakkan pada masing-masing maudhu' dan mahmul itu nakid, ataupun penafian. Insan jadi la insan, manusia jadi bukan manusia, dan seterusnya. Paham ya kira-kira? Jadi misalkan saya mengatakan al-insanu, misalkan al-insanu katibun, maka saya rubah menjadi, kalau dalam aksul mustawi kan menjadi al-katibu insanun, tapi kalau di sini tidak, la katibu la insan, dirubah dengan meletakkan naqd atau penafian. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu ada baqaul kaif. Kaifnya harus tetap, ya. Jadi tidak boleh kemudian aksun naqid itu merubah kaif yang tadinya mujabah atau positif menjadi salibah atau sebaliknya. Maka disebutkan di sini baqaul kaif, pada kaifnya tetap. Dengan kata lain al-qadhiyatul mujabah, qadhiyah yang mujabah atau positif, tabqa mujabatan ba'da tabdil, harus tetap konsisten mujabah, tetap positif ba'da tabdil, setelah proses penukaran tempat dan naqd, penafian. Wasalibah, dan qadhiyah yang salibah atau negatif, tabqa salibatan kadzalik, jadi tetap dia dalam keadaan salibah atau negatif, ya. Jadi kalau qadhiyahnya salibah ya tetap salibah, kalau mujabah tetap mujabah. Silakan dilihat kembali tentang salibah dan mujabah. Ini istilah yang sering kita gunakan, jadi mohon diingat, mujabah artinya positif, kalau salibah artinya negatif. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah baqa'us sidq, jadi mempertahankan kebenaran daripada qadhiyah itu, ya. Redaksinya harus redaksi yang benar, menjadi satu redaksi yang bisa dipertahankan kebenarannya. Jadi percuma kalau kita asal membolak-balikkan maudhu dan mahmul tanpa melihat apakah nanti hasilnya shadiq atau kadhib, benar atau salah, dan percuma. Karena yang memang, kenapa kita mengotak-atik sedemikian rinci syarat-syarat ini? Karena kita ingin mempertahankan kebenaran daripada qadhiyah, isi daripada qadhiyah itu tetap shadiq tanpa terkecuali. Jadi tidak boleh nanti dalam mantik, ya, ini benar
tapi kadang-kadang itu tidak boleh. Tidak ada pengecualian dalam kaidah. Jadi kita harus menemukan kaidah yang bisa diterapkan pada setiap kondisi. Itu yang namanya kaidah mantikiyah, kaidah logika yang tidak menerima pengecualian. Dari apa yang kita bahas tadi di atas tentang syarat dan juga ta'rif atau definisi daripada aksun nakid, di sini kita mendapatkan nata'ij. Jadi dari syarat-syarat tadi itu ada tabdil, ada perubahan posisi, pertukaran posisi antara maudhu dan mahmul. Kemudian mahmul dan maudhu masing-masing dinakid, ya, diberikan satu penafian. Insan menjadi la insan, katib menjadi la katib, dan kemudian harus mempertahankan kaif, kalau mujabah tetap mujabah, dan kalau salibah tetap salibah. Kemudian faqaisid meskipun sudah dirubah juga harus selalu benar dalam banyak kondisi, dalam semua kondisi tidak boleh ada pengecualian. Dari itu maka muncullah hasil risal daripada syarat-syarat itu, nataijuhu, maka resultnya atau hasilnya ma'a tawaffuri syurut, dengan terpenuhinya syarat-syarat al-madhkurah yang tersebut, maka takunu nataiju aksin nakid, maka hasil daripada aksun nakid, hasil daripada penerapan syarat-syarat aksun nakid kama yali sebagai berikut, akan menghasilkan beberapa kondisi qadhiyah seperti ini. Untuk aksun nakid as-salibah kulliyah, salibah yang kulliyah, ingat salibah kulliyah artinya negatif, yang di situ kulliyah bersifat keseluruhan, kullu insanin, setiap manusia semua. Nah, ketika qadhiyah yang pertama adalah salibah kulliyah, maka aks nakidnya, ingatan akisnya, aks nakidnya adalah salibah juz'iyah. Ingat, salibah harus tetap salibah karena baqaul kaifnya harus tetap. Nah, di sini tidak disyaratkan adanya baqaul kam, kuantitasnya tidak harus sama. Dan di sini ditemukan bahwa salibah yang kulliyah aksun nakidnya adalah salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah. Contohnya la syai'a, ketika di sini la syai'a, ini kan salibah kulliyah, la syai'a, tidak satu pun, ini salibah kulliyah. La syai'a minal insan bijamad, tidak satu pun dari manusia, ini salibah kulliyah. La syai' minal insan bijamad, ya, tidak satu pun dari manusia yang benda mati. Ya, maka ketika diakskan yasduk, maka benar juga qadhiyah aksnya, aks nakidnya, yaitu ba'dul la jamat, jamat menjadi la jamat. Ingat, kuantitas tidak sama, tidak ada masalah, atau kamnya. Ba'dul la jamat laisa bila insan, ini sekarang maudhunya insan, ini sekarang maudhunya menjadi jamat, jadi pertukaran posisi. Kemudian jamat sebagai mahmul sekarang menjadi maudhu jamat. Maka la syai'a minal insan bijamat, tidak satu pun dari manusia yang benda mati, yaitu benda mati, maka aks nakidnya ba'dul la jamat, sebagian yang bukan benda mati, laisa, bukan, bila insan, bukanlah insan. Jadi sebagian yang bukan benda mati, bukan manusia atau bukan non manusia, ya kan? Perhatikan di sini, kalau la syai'a minal insan, tidak satu pun dari manusia yang jamat, jelas semua sepakat. Kemudian di aks nakid menjadi sebagian yang bukan benda mati, ya, sebagian misalkan yang benda hidup, tapi laisa, bukan, la insan, hanya dia insan.
Hanya sebagian yang bukan benda mati adalah manusia. Kan laisala berarti ya. Naam. Ba'dul la jamat, sebagian yang bukan benda mati adalah manusia. Karena yang bukan benda mati bisa saja selain manusia. Nah, bisa dipahami ya, ini terjadi aksun an-nakid. Natijah yang kedua, result yang kedua adalah salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah ini tentunya nanti rincian daripada teknis pembentukan ini atau pembuktian juga atas kebenaran kaidah-kaidah ini akan dibahas dalam pelajaran mantik yang lebih mendalam lagi, mantik mudhafar misalkan, atau kitab mantik yang lain. Insyaallah ini pengantar saja untuk memberikan gambaran mengenai topik pembahasan kita berikutnya. Nah, risal yang kedua, as-salibah al-juz'iyah, salibah yang juz'iyah. Nah, negatif yang juz'iyah, parsial, dan akisu diakskan secara aksun nakid menjadi salibah juz'iyah. Contohnya, salibah juz'iyah sekarang sebelum diaks, ba'dul ma'din laisa bihadid. Ini kan salibah, ada laisa, kemudian juz'iyah karena ini ba'du sebagian. Ba'dul ma'dini laisa bihadid, sebagian barang tambang bukanlah besi. Yasduk, maka ketika diakskan dengan aksun nakid, maka menjadi benar pula qadiyah aksnya, menjadi ba'dul la hadid, sebagian yang bukan besi, laisa bila ma'din. Laisa bila ma'din artinya ma'din, artinya dia barang tambang. Sebagian yang bukan besi itu barang tambang, misalkan emas dan lain sebagainya. Nah, risal yang ketiga, al-mujabah kulliyah. Ini mujabah positif, kulliyah keseluruhan, kulliyah general. Tana'akisu diakskan dengan aksun nakid menjadi mujabah kulliyah, menjadi mujabah kulliyah, menjadi positif yang general juga, yang kullu, mencakup keseluruhan misdaq. Contohnya kullu katibin insan, ini mujabah kulliyah. Kullu katibin insan, ini mujabah karena dia positif, dan kulliyah karena dia kullu katibin, setiap penulis adalah manusia. Maka aks nakidnya yang juga harus sotik menjadi kullu la insan la katib. Perhatikan di sini, insan yang tadinya ma'mul menjadi mautu, katib yang tadinya mautu menjadi mahmul, tapi dinafikan, diberikan la, dinaqd ya. Kullu katib insan, semua penulis adalah manusia, maka aks nakidnya menjadi kullu la insan la katib, setiap yang bukan manusia bukan penulis. Dan itu sotik, itu benar. Ya. Nah, yang keempat, risal yang keempat sesuai dengan penerapan syarat-syarat yang tadi kita sampaikan. Yang keempat, mujabah juz'iyah. Bagaimana kalau mujabah juz'iyah? Kita akan sudah melihat ada salibah kulliyah, ada salibah juz'iyah, ada mujabah kulliyah. Ini mujabah juz'iyah gimana? Al-mujabah juz'iyah la tanaqis, setelah aksa laha naqidan, jadi tidak memiliki aksun naqid. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena ketika di riset kemudian dipraktekkan, ternyata aksun naqid itu memberikan hasil yang tidak pasti, kadang benar, kadang salah. Ya, kadang benar, kadang salah. Ya, ketika ada benar, ada salah, itu artinya bukan kaidah mantik. Mungkin satu saat contoh tertentu benar mujabah juz'iyah menjadi apa misalkan, tapi itu tidak selamanya, karena ketika itu dirubah ke dalam contoh yang lain, maka qadhiyah yang kedua menjadi qadhiyah yang katib, yang tidak benar. Maka latan akis, maka tidak ada aksnya. Wadzalika, yang demikian itu litakhallufi, karena
takhallufnya atau ketidakpastian kebenaran intajul istidlal, hasil daripada istidlal atau argumentasi fiha di dalamnya. Sebagai contoh, famathalan, sebagai contoh qadhiyah ini, ba'dul hadid ma'din, sebagian yang bukan besi itu barang tambang. Ini di sini perhatikan ba'dul hadid, mujabah juz'iyah ya, mujabah karena tidak ada penafian, dan dia juz'iyah karena dia pakai ba'du, sebagian yang la hadid bukan besi itu barang tambang. Itu la tanakis ila, dengan syarat-syarat di atas itu tidak bisa diaksnakitkan menjadi, kalau tadi kan ba'dullah, kalau misalkan mujabah juz'iyah, perhatikan sini, tidak bisa diakskan kepada ba'dullah ma'din la hadid, misalkan dengan dengan juz'iyah juga misalkan, karena kan kam tidak harus sama, yang penting kaifnya sama. La tanakis tidak bisa diakskan kepada ba'dul la ma'din hadith, sebagian yang bukan barang tambang itu besi. Ini salah. La tanakis. Artinya kalau kita sebutkan dengan mujabah, misalkan mujabah juz'iyah juga tidak bisa, atau kuliah misalkan dengan wala ila, dan juga tidak pula misalkan dengan contoh kullu la ma'din hadid, setiap yang bukan ma'din itu hadid, itu pun salah. Jadi dari mujabah juz'iyah yaitu ba'dullah hadid ma'din, ketika diakskan itu hasilnya tidak benar. Maka baik itu juz'iyah ba'du atau kuliah ya, paham ya kira-kira ya. Nah itu tidak benar, li'annahuma kadhibatan, kedua-duanya itu salah, qadhiyahnya menjadi salah, yang akhirnya disimpulkan bahwa mujabah juz'iyah tidak memiliki aksun naqid, karena result yang nanti akan muncul adalah qadhiyah yang kadhib, qadhiyah yang salah, baik itu kuliah ya secara kuantitas, dia kuliah keseluruhan secara general, atau juz'iyah yaitu sebagian saja, itu tidak memiliki, mujabah juz'iyah tidak memiliki aksun naqid. Wa taqaddam anna min syuruti aksin naqid baqa usid, sementara kita sudah tahu dari apa yang kita sampaikan tadi bahwa dari termasuk syarat-syarat aksun naqid adalah baqa usid. Usid artinya bahwa tetapnya kebenaran daripada kandungan qadhiyah itu. Saya kira bisa difahami sampai bagian ini, itulah yang dimaksud dengan aksun naqid. Oke. Mulahadhah, perhatikan ada satu tabin di sini untuk kita perhatikan. Kaifiyatul istidlal huna, cara argumentasi di sini dalam aksun naqid ini, hiya nafsu kaifiyatul istidlal, itu sama persis dengan teknis istidlal, teknik argumentasi fil aksil mustawi, sama saja aksun naqid dan aksil mustawi, tapi ma'a mura'atil furuq bainahuma, tentunya tetap dengan memperhatikan juga ada perbedaan di antara keduanya ya. Karena memang yang satu tidak naqid, cuma aks saja, cuma perubahan posisi saja, kalau aksul mustawi, tapi kalau aksul naqid dirubah posisi plus dinafikan masing-masing dari maudhu dan ma'mul yang sudah mengalami perubahan posisi. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan al-aks istidlal yang ghair mubashir, yaitu al-aks, aksul mustawi ataupun aksun naqid. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai nau, jenis yang keempat daripada at-talazum, di mana jika
qadiyah yang kedua atau qadiyah yang pertama itu kadzib, qadiyah yang pertama salah, maka qadiyah yang kedua juga tidak benar. Apa istilah apa kalau lebih tepatnya, kan kadzib itu bohong, sodik itu benar, atau qadiyah itu benar dan salah ya, secara secara kandungan redaksinya itu benar ataupun salah. Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.